Hampir kayak orang sakit. Sehingga Buya jejer, biar mudah menghafalnya. 2 lagi. 2, 2, 2, 1. Ada 9 kan? 2 lagi. Haid dan nifas. Haid, wanita haid tidak wajib berpuasa. Wanita keluar darah nifas tidak wajib berpuasa. Mudah dihafal. Sengaja Buya atur begitu biar menghafalnya tidak susah. Haid dan nifas. Dapat berapa? 6. Haid dan nifas, nanti fikih haid praktis ada masalah haid. Kita hadirkan fikih haid, fikih praktisnya nanti. Nanti ada babnya nanti. Setelah fikih toharoh semuanya, masuk karena fikih haid praktis itu masuk fikih toharoh nanti. Yang ke-7 dan 8. 7 dan 8 adalah hamil dan menyusui. Satu paket. Kalau sampai kalian keluar dari sini nggak hafal, berarti harus masuk sekolah luar biasa. SLB. Sudah cara menghafalnya saja diatur, kok masih nggak hafal. Ini keterlaluan bener. Makanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan ditanyakan yang model-model begini. Kayak semalam itu, bagaimana ditanya begitu aja nggak paham. Karena nggak pernah menghafal dari Buya. Apa? Orang hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Hamil, dia boleh berbuka puasa. Kapan seorang wanita yang dalam keadaan hamil atau menyusui, kemudian di saat itu terasa lapar. Yang belum pernah menyusui nggak akan tahu itu. Tapi yang pernah menyusui karena dia mengambil nutrisi-nutrisi dari ibunya, sehingga sangat mengurangi energi ibundanya. Sehingga kemurahan dari syariat Nabi Muhammad, orang yang hamil boleh berbuka puasa, menyusui boleh berbuka puasa, menyusui bayinya sendiri, atau menyusui bayinya orang, ngambil bayinya orang, karena bahkan kalau seandainya seorang ibu menyusui kambingnya, ada kambingnya, induknya kambing mati. Kasihan ada kambing 5 kecil-kecil, gak ada nyusui, disusui sama seorang ibu ini. Gara-gara nyusui kambing, terasa lapar dan sebagainya. Jadi ini ibunya kambing. Boleh buka. Begitu mudahnya syariat Nabi Muhammad. Hamil juga begitu. Ada istrinya ustadz. Ustadznya orang yang sangat baik. Ternyata punya istri 30 tahun gak pernah puasa bulan Ramadan. Anaknya istrinya ustadz. Ustadznya baik, didik orang kemana-mana, ngajar, ceramah. Istrinya 30 tahun gak pernah puasa. Tapi gak dosa. Tahun pertama hamil, nyusui 2 tahun, hamil lagi, nyusui 2 tahun, hamil lagi, nyusui 2 tahun, hamil lagi, nyusui 2 tahun, terus. Makanya jadi ke perempuan jangan khawatir punya anak banyak, tenang saja, nggak usah puasa. Punya anak kok cuma 5, 16. Dan nggak dosa dia. 30 tahun berapa anaknya tadi? Baru 7 itu. Anaknya 10. 10 kali 3. Jadi memang begitu syariat itu mudah. Karena berat orang hamil itu. Bayangin saya sebagai laki-laki kalau ngandung bayi kemana-mana 2 bulan. Makanya jangan macam-macam sama ibumu. Dosa besar. Ya. Hamil dan menyusui. Jadi kalau ada orang hamil, dia boleh berbuka. Menyusui, boleh berbuka. Kemudian yang 9, sendirian. Bepergian. Dengan bepergian yang jauh. Tujuannya mencapai 84 km.
Misalnya kalian di Cirebon mau pergi ke Semarang. Atau kemana ya? Pekalongan, lebih dari 84 km. Selagi tujuannya lebih dari 84 km, maka kalian boleh berbuka. Dengan catatan, keluarmu adalah sebelum waktu sahur berakhir. Contoh, subuh kan jam 4.30 di sini. Jam 4.30 subuh. Jam 4 waktu sahur, kamu berangkat keluar. Mau pergi ke Semarang. Baik, setelah itu, kamu boleh berbuka, nggak usah puasa. Boleh di tengah jalan nanti, kamu sarapan. Enggak dosa, karena musafir. Bepergi, biarpun demikian maka kita harus punya adab, jangan mentang-mentang musafir boleh makan, lalu seenaknya makan di depan orang, begitu. Makanya kalau kalian punya tamu dari tempat yang jauh, jangan dipaksa berpuasa dong. Tamu akan tinggal di rumahmu. Sehari 2 hari mampir ke rumahmu. Jangan langsung dibangunin untuk sahur-sahur. Sebelum tidur ditanya, wahai tamuku yang baik, besok puasa enggak? Memang kenapa? Ya kalau puasa saya bangunin untuk sahur. Kalau enggak puasa saya siapin sarapan pagi, begitu. Enggak boleh dipaksa. Karena musafir boleh berbuka. Musafir boleh berbuka. Termasuk sopir bis setiap hari boleh berbuka dia. Pilot setiap hari boleh berbuka. Boleh berbuka dengan catatan kalau sopir bis ada waktu untuk mengkodok, ada cutinya. Kalau ternyata memang keputusan dari perusahaan selama 1 tahun nggak ada cuti, maka dia wajib berpuasa saat itu. Sehingga kalau berpuasanya orang musafir ada 3 macam. Yang pertama memang haram berpuasa. Misalnya kalau berpuasa dia lemah banget. Bahkan bisa menjadi jatuh, pingsan dan sebagainya, maka kalau berpuasa dia memaksakan diri karena capek dengan puasa, dengan bepergian lalu berpuasa, capek, kalau dia memaksakan diri haram hukumnya. Yang kedua adalah dia nggak ada masalah, cuman sedikit keganggu. Atau biasa-biasa saja, aman-aman saja. Maka boleh memilih dia. Puasa sih tenang-tenang aja, naik pesawat. Mobilnya juga pakai AC, tenang deh. Biarpun dalam keadaan tenang, kamu punya pesawat sendiri, kemana-mana bisa pakai pesawat, dipijitin sama orang, tetap boleh. Jadi bukan harus kamu capek, nggak capek, tenang, enak. Jam 4 malam, sahur, habis sahur, naik pesawat ke Semarang 1 jam. Boleh berbuka kok. Biarpun tidak capek. Ya. Yang ketiga adalah puasa. Kalau tadi puasa sama, antara puasa dengan tidak adalah sama. Yang ketiga adalah puasa berat tapi tidak membahayakan. Puasa itu berat tapi tidak membahayakan, maka dianjurkan dia untuk berbuka. Laisa minal birri as-saumu fis safari. Bukan sebuah kebaikan bagi orang seperti itu kalau berpuasa di tengah jalan. Ini yang disebut dalam contoh bab nahwu itu bahasa himyariyah itu laisa minim birim saumu fim safari gitu. Alif lam itu jadi alif mim. Laisa minal biri minim birim saumu fim safari. Itu adalah kayak bahasa Padang ya. Nah, itu bahasa Arab himyariyah. Sudah 9 orang yang boleh berbuka puasa. Diulang, anak kecil sama orang gila, orang sakit dan orang
Haid dan hamil dan yang satu apa? Musafir. Nah, catatan musafir. Nah, kalau seseorang itu ingin tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari, maka tidak dianggap musafir lagi. Misalnya kamu akan ke Semarang, mau tinggal berapa hari di sana? Tinggal di sana seminggu. Maka sampai di Semarang sudah bukan musafir lagi. Tapi kalau misalnya Ramadan ini kelihatannya kamu ingin keliling dengan ayahmu atau siapapun. Ke Surabaya 2-3 hari, pindah ke Semarang 3 hari, langsung ke Bandung 3 hari, ke Jakarta 3 hari. Setiap hari sampai 10 kota. Setiap hari boleh nggak puasa? Karena musafir terus. Musafir terus. Ilmu ini harus diberitahukan kepada siapapun. Biar orang ngerti, biar puasa nggak berat. Selesai, sudah hafal 9 orang yang boleh berbuka puasa. Kemudian dari 9 orang yang boleh berbuka puasa itu, mana yang wajib mengqadha puasanya, dan mana yang harus membayar fidyah. Kita bicara tentang qadha. Qadha itu nanti mengganti puasa di luar bulan Ramadan, selain di hari yang diharamkan, selain di hari raya dan hari tasyrik. Mengqadha. Kalau membayar fidyah itu menggantikan satu puasa dengan memberi makan satu orang fakir 1 mud. 1 mud itu ulama berbeda dalam hal ini. Biasanya Buya sampaikan 6,7 on. Sebenarnya hitungannya adalah ulama antara 6 on sampai 7 on. 600 gram sampai 700 gram. Ada yang mengatakan 5,95, ada yang mengatakan 6 gram, 6 on, ada yang mengatakan 6,3 on, ada yang mengatakan 6,5 on, ada yang mengatakan 6,7 on, ada yang mengatakan 8. Ada yang mengatakan 7, bukan 8. 7, jadi ini khilaf dalam. Artinya, jangan kurang dari 6 on, nggak usah lebih dari 7 on. Makanya dia biasanya mengambil 6,7 on. Sehingga zakat fitrah itu adalah 6 on kali 4, 2,4. Kalau kita tambah 6,7 jadinya 2,6. Kurang lebihnya. 1 mud itu seperti itu. 6 on sampai 7 on. Jadi kalau yang dimaksud jika tidak berpuasa membayar fidyah, itu membayar 1 mud tadi, 6 on sampai 7 on tadi kepada 1 orang fakir. Nah, dari 9 orang itu, siapa yang wajib mengqadha, siapa yang tidak wajib mengqadha, dan siapa yang wajib bayar fidyah? Coba, masih ingat hafalan dari yang pertama? Yang boleh berbuka puasa siapa yang pertama? Anak kecil. Maka anak kecil bikin 2 kotak garis gini. Qadha fidyah. Anak kecil tidak wajib qadha, tidak wajib Jelas enggak? Anak kecil tidak wajib berpuasa. Kalau gede wajib qadha enggak? Tidak. Ayo enggak nyambung, ayo ngantuk. Kan sudah dikasih ada 2 kotak, nanti ada yang wajib qadha, ada wajib fidyah dari 9 itu. Dimulai dari anak kecil. Anak kecil kalau dewasa tidak wajib qadha, tidak bayar Masa kamu pengalaman sendiri juga nggak sadar? Kamu suruh bayar fidyah nggak? Nggak ada. Ada qadha nggak? Tolong kalau belajar yang faham dan melek. Kalau tidak faham kamu jangan belajar, percuma. Ngantuk nanti. Tambah pegel kamu. Makanya dengan Buya jangan kedip. Harus ikuti semuanya. Karena ini sudah namanya fikih praktis, fikih digampangkan. Kalau ketinggalan sedikit saja sudah jadi orangnya. Makanya kalau saya belajar fikih begini nggak paham, kamu nggak akan paham fikih selamanya. Kalau belajar fikih yang ringan begini kamu masih tidak paham, berarti nggak akan paham selamanya. Fikih itu paham, nak. Jadi nyambung gitu. Sadar anak kecil tidak wajib berpuasa kan? Kalau sudah dewasa nanti balik wajib qadha enggak? Wajib bayar fidyah enggak?